Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada kelas A2 Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, kami akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Promosi Kesehatan. Dan saat ini kami akan membahas tentang promosi kesehatan pada remaja dan pemuda dengan judul Pentingnya Promosi Kesehatan, Edukasi Free Sex atau Seks Bebas pada Remaja dan Pemuda. Dan sebagai dosen pengampu yaitu Nurse Mega Lumingkewas, Eskep MKes. Definisi free sex atau seks bebas. Pengertian seks bebas menurut Kartono 1977 merupakan perilaku yang didorong oleh hasrat seksual di mana kebutuhan tersebut menjadi lebih bebas jika dibandingkan dengan sistem regulasi tradisional dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut Desmita 2005, pengertian seks bebas adalah segala cara mengekspresikan dan melepas dorongan seksual yang berasal dari kematangan organ seksual seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena remaja belum memiliki pengalaman tentang seksual. David Dideka 1995 mengungkapkan bahwa perilaku seks pranikah adalah hubungan seks antara pria dan wanita, meskipun tanpa adanya ikatan selama ada ketertarikan secara fisik. Lebih lanjut, Cynthia Dalami Caksono 2005, seks juga diartikan sebagai hubungan seksual tanpa ikatan pada yang menyebabkan berganti-ganti pas. Sedangkan Sarwono 2003 menyatakan bahwa seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Mulai dari tingkah laku yang dilakukan seperti sentuhan, berciuman, belum sampai menempelkan alat kelamin yang biasanya dilakukan dengan memegang payudara atau melalui oral seks pada alat kelamin tetapi belum bersenggama. Berdasarkan penjabaran definisi di atas, maka dapat disimpulkan pengertian seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan, mulai dari networking sampai intercourse, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. 2. Dampak free sex atau seks bebas. 1. Terkena IMS atau infeksi menular seksual. Remaja yang terjerumus dalam seks bebas sangat rentan terkena infeksi menular seksual, apalagi jika mereka belum mendapat informasi bahwa berganti-ganti pasangan dapat meningkatkan risiko IMS, terlebih jika mereka tidak menggunakan pengaman seperti kondom. 2. Tertular HIV. HIV dapat ditularkan melalui selaput lendir penis, vagina, dan anus. Hal tersebut juga dapat berpotensi menular jika melalui luka di mulut atau area tubuh lainnya. 3. Kehamilan yang tidak diinginkan. Seks bebas juga dapat meningkatkan risiko hamil di usia muda. Kehamilan tersebut tentu bukanlah yang diinginkan remaja, apalagi tubuh remaja belum optimal untuk menanggung kehamilan sehingga membutuhkan perhatian khusus. 4. Depresi pasca persalinan. Bahaya kehamilan yang tidak diinginkan masih dapat berlanjut pada depresi pasca persalinan, apalagi karena mereka belum siap dengan kondisi yang akan dijalani. Depresi tentu dapat mengganggu proses merawat bayi yang baru lahir dan menghambat perkembangan remaja yang sehat. 5. Putus sekolah dan gangguan kesehatan mental. Remaja yang menghadapi dampak ini kecil kemungkinan untuk menyelesaikan sekolah. Selain itu juga mereka akan diperhadapkan dengan masalah finansial, tekanan lain yang berdampak buruk secara mental dan fisik. Cara pencegahan seks bebas pada pemuda dan remaja. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Bagi remaja, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi. Oleh karena itu, haruslah selektif dalam memilih teman. Hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk.
Yang kedua, berpendirian kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Remaja juga bisa lebih berani mengatakan tidak pada perbuatan perilaku menyimpang. Jadi, jika ada teman yang mengajakmu melakukan hal-hal menyimpang, tolaklah dengan tegas. Yang ketiga, ingat akan orang tua. Agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting untuk selalu mengingat orang tua. Mereka telah bersusah payah memperjuangkan kita untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Jadi, jangan sampai pergaulan bebas menghancurkan harapan orang tua kalian. Dan yang keempat, mendekatkan diri dengan agama. Semua agama tentunya mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan terlarang. Mendekatkan diri dengan agama akan membuat kita semua menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Yang keempat, promosi kesehatan free sex pada pemuda dan remaja. Pada bagian kali ini, sebaiknya dilakukan edukasi tentang bahaya dan dampak dari seks bebas kepada para pemuda dan remaja dengan diadakan penyuluhan dan gambaran mengenai bahaya dari seks bebas. Dengan demikian, hasil video ujian tengah semester dari kelompok 2 dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan judul Pentingnya Promosi Kesehatan Edukasi Free Sex atau Seks Bebas pada Masa Remaja dan Pemuda. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.